Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tinjauan Muqasid Al-Syariah terhadap praktik hutang piutang antara badan usaha milik desa dengan masyarakat desa. Konsep dasar Muqasid Syariah juga merupakan tujuan-tujuan yang baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. Muqasid Syariah mencakup menjaga akal dan jiwa manusia. Penjelasan tersebut menjelaskan tegas larangan terhadap minuman beralkohol dan minuman yang memabukkan lainnya yang bisa merusak akal. Klarifikasi Muqasid Asy-Syariah. Yang pertama, al-daruriyat atau kebutuhan pokok. Menurut dasar Auda, daruriyat terbagi ke dalam hifz al-din atau perlindungan agama, hifz an-nafs atau perlindungan jiwa, hifz al-mal atau perlindungan harta, hifz al-aql atau perlindungan akal, hifz al-nas atau perlindungan keturunan, dan hifz al-irad atau perlindungan kehormatan. Berakibat akan menghancurkan kehidupan secara total. Misalkan, untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan untuk beribadah. Yang kedua, al-hajiyat atau kebutuhan. Misalnya untuk melaksanakan ibadah sholat sebagai tujuan primer, dibutuhkan berbagai fasilitas, antara lain salah satunya bangunan tempat beribadah yaitu masjid. Jika tidak ada masjid, maka akan kesulitan untuk beribadah. Meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan pelaksanaan ibadah karena ibadah dapat dilakukan di luar masjid. Ketiga, at-tahsiniyat atau kebaikan. Tahsiniyat atau tujuan-tujuan tersier didefinisikan sebagai suatu yang kehadirannya bukan niscaya untuk dibutuhkan, namun sifatnya untuk memperindah proses perwujudan kepentingan daruriyat dan hidayat. Hukum versi Jasar Auda terbagi atas 6 yang disebut dengan dahruriyatul khamsah. Yang pertama, perlindungan agama atau hifz al-din. Dalam teori Muqasid hifz al-din atau perlindungan agama dimaknai dengan memelihara, menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaannya. Salah satu memelihara agama dalam peringkat daruriyat yaitu yang masuk peringkat primer, contohnya memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan seperti sholat 5 waktu. Jika sholat 5 waktu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama. Kedua, perlindungan jiwa atau hifz al-nafs. Hifz al-nafs, perlindungan jiwa dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia atau HAM. Salah satu contoh yaitu memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan atau bertahan hidup. Jika kebutuhan pokok tersebut terabaikan, maka akan berakibat terancam eksistensi jiwa manusia. Ketiga, perlindungan harta atau hifz al-mal. Hifz al-mal atau perlindungan harta dimaknai dengan perwujudan solidaritas sosial dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan, dan kesejahteraan sosial. Perlindungan harta adalah salah satu tujuan mensyariatkan hukum di bidang muamalah dan jinayah. Perlindungan harta adalah melindungi harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Selanjutnya, perlindungan akal atau hifz al-aql. Hifz al-aql atau perlindungan akal merupakan perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan. Perlindungan akal atau memelihara akal dalam peringkat daruriyah contohnya seperti diharamkan minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan,
maka akan berakibat terancam eksistensi akal manusia. Berikutnya, perlindungan keturunan atau hifz al-nas. Hifz al-nas atau perlindungan keturunan merupakan perlindungan terhadap keluarga atau institusi keluarga. Melindungi atau menjaga keturunan harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan termasuk memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan di antara umat manusia. Selanjutnya, perlindungan kehormatan atau hifz al-irad. Hifz al-irad atau perlindungan kehormatan merupakan perlindungan harkat dan martabat manusia atau hak-hak asasi manusia. Perkembangan Maqasid asy-Syariah. Maqasid asy-Syariah sendiri muncul dari Imam Asy-Syatibi yang notabene berasal dari Andalusia. Hingga pada perkembangannya, negara-negara tersebut banyak melahirkan tokoh-tokoh spesialis Maqasid syariah, sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, perkembangan kajian Maqasid juga terjadi di dunia barat. Salah satu kitab hasil kajian Maqasid syariah di dunia barat ialah Ad-Dalil al-Irsyadi ila Maqasid asy-Syariah al-Islamiyah, karya Profesor Dr. Muhammad Kamal Imam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.